Yang kampanye di masjid orang yang nggak waras. Nah, orang waras yang punya akal atau punya malu, minimal punya malu, nggak punya ilmu, nggak apa-apa, tapi punya malu, nggak kampanye di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur yang ada di seluruh Nusantara? Berjumpa di Widijo Channel. Semoga hari ini kita selalu diberi kebahagiaan, keselamatan, ketenteraman, kesehatan lahir batin dunia akhirat. Seperti biasa dulur, kita berinteraksi dengan satu video yang membuat kita nanti bisa memahami bahwa kebenaran itu harus dimunculkan ya, agar banyak masyarakat yang tertipu dengan yang namanya pencitraan ya, dengan namanya polesan-polesan menuju suatu yang namanya identitas. Nah, ini ada satu video, nanti boleh Anda berkomentar. Tamparan keras Habib Jindan untuk Anies capres ilegal. Hanya orang tak waras yang kampanye di masjid. Orang kalau ke masjid mau ngapain? Mau beli telur? Mau beli minyak? Atau mau kampanye di masjid? Enggak ada orang kampanye di masjid. Orang waras enggak kampanye di masjid. Yang kampanye di masjid orang yang enggak waras. Nah, orang waras yang punya akal atau punya malu, minimal punya malu, nggak punya ilmu, nggak apa-apa, tapi punya malu, nggak kampanye di masjid. Tuh, orang ke masjid nggak ada buat kampanye. Pimpinan Yayasan Al-Fahriyah Tangerang, Habib Jindan bin Novel bin Salim bin Jindan, memberikan pernyataan tegas terkait dengan Pilpres 2024. Pernyataan tersebut viral seiringan dengan isu kampanye politik yang dilakukan dalam sebuah masjid oleh Anies Baswedan. Dalam pernyataan tersebut, Habib Jindan bin Novel mengatakan bahwa sejumlah elit politik tak boleh menggunakan masjid sebagai sarana dari kampanye politik. Menurutnya, hal tersebut malah akan menjadi citra buruk untuk masjid yang menjadi tempat ibadah umat Islam. Cucu Nabi tersebut bahkan sampai berani mendoakan mereka yang tak mendengarnya untuk kalah dalam pemilu 2024. Kata Habib Jindan pada Sabtu 18 Maret, orang dulu begitu tahu waktu masjid mereka suci dari berita-berita duniawi, tak ada urusan dunia. Ia mengatakan kalau seandainya gara-gara harta lalu menodai kemuliaan masjid, maka harta itu membawa sial bagi pemiliknya. Lantas bagaimana kalau ada orang kampanye politik di masjid? Menurut Habib Jindan bin Novel, orang seperti itu adalah pembawa sial. Belum jadi saja sudah menodai masjid, bagaimana kalau sudah jadi? Habib Jindan menegaskan, masjid bukan tempatnya kampanye politik dengan atau atas dalih apapun. Bahkan dalam satu kesempatan, Habib Jindan juga mengungkapkan bahwa tak ada orang waras yang berkampanye di masjid. Orang yang waras dan minimal punya malu tidak akan berkampanye di masjid. Pernyataan Habib Jindan tersebut langsung menampar muka Anies yang belakangan begitu gencar menggunakan masjid untuk berkampanye di Aceh, di Medan, dan terakhir di Masjid Al-Akbar Surabaya. Sebelumnya, Dewan Masjid Indonesia atau DMI telah mengeluarkan surat edaran. Salah satu isinya, masjid, musola, atau tempat ibadah harus steril dari kegiatan kampanye politik praktis. Seruan itu dikeluarkan seiring menghadapi pemilu 2024. Selain itu, dalam surat edaran yang ditandatangani Ketua DMI Yusuf Kala juga menyerukan agar kegiatan Gema Ramadan dimaksimalkan untuk membangun kedamaian dan ketakwaan. Bukan hanya itu saja, anggota Bawaslu Loli Suhenti menegaskan peserta pemilu dilarang berkampanye di tempat ibadah sebagaimana amanat pasal 280 Undang-Undang Pemilu. Dalam lampiran penjelasan pasal tersebut, huruf H Undang-Undang Pemilu, peserta pemilu hanya boleh menggunakan tempat ibadah ketika diundang oleh pihak penanggung jawab tempat ibadah dan tidak memakai atribut kampanye pemilu. Ia juga sangat mendukung langkah Kementerian Agama yang menyatakan masjid tak boleh menjadi tempat ajang kampanye. Bahkan di Bawaslu pun Loli mengungkapkan semangat larangan kampanye di tempat ibadah tidak didefinisikan hanya masjid, namun musola, surau, kelenteng, pura, gereja juga tidak boleh dijadikan arena kampanye. Loli menilai masjid merupakan tempat tumbuh kembang peradaban Islam, serta tempat untuk melakukan pendidikan. Ia pun meyakini masjid akan menjadi garda terdepan untuk menjaga kerukunan umat, termasuk dalam konteks pemilu. Tapi beda jauh dengan Anies, ia seperti tak pernah menghiraukan himbauan dan malah seperti menantang orang-orang yang menasehatinya dan memberinya peringatan.
Kelakuan busuk yang penuh dengan lara kemunafikan kerap berkilah bahwa dirinya dizolimi dengan tudingan curi start. Anies merasa dizolimi tapi sesuka dengkulnya melanggar aturan. Berbagai pelanggaran kampanye dilakukan Anies dengan terang benderang, sebenderang 1000 matahari yang bersinar. Itulah kelicikan orang yang gak waras yang menggunakan masjid untuk kampanye politik yang menurut mereka suci, tapi aslinya najis dan sulit dibersihkan. Bagaimana menurut Anda? Konco-konco, Anda bisa berkomentar di kolom komentar ya. Memang kalau cara aturan, memang berkampanye di masjid itu kan tidak boleh. Tempat ibadah itu tidak boleh. Tapi pada kenyataannya, seperti berita-berita kemarin bahwa Anies Baswedan ini kan sebelum Ramadan ya, peringatan Habib Jidan ini ya. Meringatkan kalau yang namanya kampanye itu jangan di tempat ibadah, terutama masjid ya. Ini tapi kelihatannya nggak didengar ini sama Anies ya. Karena apa? Karena ternyata ketika dia naik haji, mau ibadah haji dan pulang haji, itu pun dijadikan sebagai alat untuk berkampanye. Dan ini adalah satu hal yang membuat kita itu jadi berpikir yang gimana gitu ya. Yang namanya aturan, yang namanya peringatan itu enggak didengar sama sekali. Sehingga ya buat Anda yang mungkin memiliki satu pilihan ya, ini adalah satu contoh yang mungkin sebagai indikator aja bahwa memang politik identitas yang dilakukan oleh Anies ini memang luar biasa. Sampai aturan dan juga peringatan dari ulama pun nggak digubris gitu ya. Dan ini adalah suatu hal yang ya membuat banyak sekali para netizen ini gemes gitu ya. Karena hal-hal yang seperti inilah yang semoga aja nanti para calon-calon yang lain ini tidak melakukan hal yang sama seperti ini. Karena bagaimanapun yang namanya masjid itu adalah suatu tempat ibadah, bukan tempat untuk mengunggulkan diri. Itu namanya apa namanya? Namanya ya kurang baik gitu ya. Baik, untuk konco-konco yang mau berkomentar monggo silahkan. Yang mungkin suka sama Anies Baswedan monggo silahkan berkomentar. Benar apa enggak yang dilakukan seperti itu. Yang untuk yang mungkin yang tidak cocok atau tidak suka dengan apa yang dilakukan ya boleh berkomentar. Kita sama-sama melihat atau jujur dengan suatu hal yang terjadi supaya apa? Supaya masyarakat umum itu tidak tertipu dengan yang namanya pencitraan atau yang namanya identitas dengan dibalut dengan yang namanya agama. Nah, ini aja ya yang paling penting, karena ini sangat meresahkan buat saya. Karena agama itu jangan dibuat mainan, tapi harus dibuat sebagai satu tempat untuk menghadap Sang Pencipta, bukan tempat alat untuk mengunggulkan diri atau meninggikan identitas seseorang. Semoga bisa bermanfaat, dan yang mau berkomentar saya tunggu komentarnya di kolom komentar biar kita bisa berlogika bersama mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas, mana yang nggak pantas. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.